Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Bakauheni. Tepatnya di Dermaga 1 yang berdampingan langsung dengan dermaga eksekutif. Jadi pada video kali ini saya akan membagikan trik atau cara yang simple dan tidak ribet dalam pemesanan atau pembelian tiket online naik kapal. Jadi sebelumnya sekedar informasi, pelabuhan PT ASDP Indonesia Ferry, tepatnya cabang Bakauheni dan Merak, serta pelabuhan Ketapang Gilimanuk sudah mulai ataupun telah memberlakukan pembelian tiket secara online. Jadi pelabuhan ASDP sendiri tidak menerima lagi pembelian secara tunai. Jadi untuk Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang sedang melihat video ini, sekedar informasi, pelabuhan ASDP memberlakukan tiket secara online, tidak menerima lagi pembayaran tunai. Jadi usahakan sebelum masuk pelabuhan sudah mempunyai tiket online. Jadi tiket online sendiri bisa di-download atau diunduh di aplikasi yang bernama Ferrizy. Aplikasi tersebut bisa di-download atau diunduh di Play Store. Ini adalah dermaga eksekutif. Jadi pelabuhan Bakauheni terdapat 1 dermaga eksekutif dan 6 dermaga reguler. Jadi kembali ke pembahasan awal. Jadi ada 3 cara atau 3 poin untuk pembelian tiket online secara mudah dan simple. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa mendownload aplikasi yang bernama Ferrizy. Aplikasi tersebut di-download atau diunduh di Play Store. Setelah diunduh, diisi data dirinya, login menggunakan apa? Contohnya login menggunakan Facebook ataupun email. Nah, setelah login, nanti akan diarahkan ke menu tampilan. Pelabuhan keberangkatan dan pelabuhan tujuan serta jenis pelayanan reguler atau eksekutif. Pembelian tiketnya, pilihannya ada pejalan kaki, sepeda motor, mobil pribadi, serta kendaraan besar lainnya. Jadi bisa dipilih di situ di menunya. Itu cara yang pertama. Kalau cara yang pertama dinilai cukup sulit atau sedikit agak ribet ataupun belum memahami, bisa menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah pada saat kita ingin
menyeberang menggunakan jasa pelabuhan ASDP Ferry, usahakan kita sudah mempunyai tiket bila ingin menyeberang, baik yang reguler maupun yang eksekutif. Jadi yang cara kedua ini dibilang cukup mudah. Jadi pada saat ingin sampai ke pelabuhan, kita bisa memesan tiket di gerai-gerai atau kios-kios sebelum masuk pelabuhan. Biasanya terdapat kios-kios di pinggir jalan 5 km sebelum pelabuhan. Ada kios-kios atau gerai-gerai penjualan tiket online yang ada tulisan banner-banner tiket online Ferry. Nah, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan bisa memanfaatkan gerai-gerai kios-kios tersebut. Syaratnya cukup mudah, hanya mempersiapkan yang pertama sudah pasti uang. Yang kedua KTP, dan yang ketiga nomor kendaraan. Tidak perlu menggunakan STNK, yang penting nomor kendaraannya hafal saja. Tidak ada salah dalam penulisan. Bila salah dalam penulisan nanti akan sulit diprosesnya. Itu cara yang kedua. Jadi kalau yang cara kedua, tiket online bisa didapat di gerai-gerai atau kios-kios sebelum masuk pelabuhan, baik yang di jalur Trans Sumatera atau lintas tengah, lintas timur, ataupun yang lewat jalan tol biasanya ada di rest area. Jadi Bapak atau Ibu bisa memanfaatkan kios-kios tersebut. Bila tidak mau menggunakan cara yang pertama, mendownload aplikasi Ferry, yang mungkin menurut Bapak atau Ibu sedikit agak rumit, kita bisa menggunakan cara yang kedua. Dan cara yang terakhir adalah cara yang ketiga. Ini merupakan cara yang dibilang alternatif dan juga kita harus berlangganan. Maksudnya berlangganan sendiri, kalau seandainya Bapak dan Ibu rutin menyeberang atau rutin naik kapal, bila mana Bapak atau Ibu biasa menggunakan cara yang kedua karena sudah sering nyebrang, biasa beli di kios yang di pinggir jalan, sudah berlangganan, bisa minta nomor handphonenya ataupun sudah kenal langsung. Kalau memang sudah mengenal secara langsung dan kios-kios tersebut juga udah cukup kenal dan Bapak dan Ibu, bisa minta tolong dibuatkan, tapi dengan catatan Bapak dan Ibu mengirimkan dulu uangnya ke kios tersebut. Itu menurut saya cara yang paling simpel. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu turun dari kendaraan. Contohnya misalnya Bapak dan Ibu lewat jalan tol katakanlah dari Bandar Lampung menuju Bakauheni ingin ke Merak. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu turun dari mobil, cukup fotokan KTP-nya serta nomor mobilnya, baru kirimkan ke kios-kios atau penjual tiket yang setelah Bapak dan Ibu kenal. Contoh misalnya Bapak dan Ibu kenal saya, bisa mengirimkan data dirinya seperti foto KTP serta nomor mobilnya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengirimkan sejumlah uangnya, baru kita proseskan tiketnya, kita kirim barcode-nya via WA. Jadi cara ini simpel yang ketiga. Tapi cara yang ketiga itu dianjurkan bila sudah mengenal benar dengan penjual kiosnya ataupun dengan oknum tertentu. Contoh seperti saya, sekedar promosi. Jadi sekiranya Ibu ingin memesan tiket bisa melalui saya dengan cara
hubungi saya, kirimkan foto KTP, nomor mobil, serta kirimkan uangnya. Nanti kita kirimkan barcode-nya via WA. Jadi tidak ribet-ribet lagi, perlu antri-antri. Jadi bisa dipergunakan pada saat antri-antri, pada saat suasana lebaran biasanya. Jadi tidak perlu lagi antri-antri, tidak perlu lagi ribet-ribet. Jadi posisi masih dikatakanlah di Bandar Lampung ataupun di kilometer 30, tiket sudah bisa dipesan dan saya kirimkan. Mungkin cara yang ketiga termasuk cara yang paling simpel, cuman ya kembali lagi harus mengenal penjual tiket online, kios-kiosnya, ataupun mengenal oknum tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pembelian tiket Pelabuhan ASDP Ferry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.